Halo, balik lagi ke video aku. Buat teman-teman yang baru gabung, selamat datang. Aku Noni. Dan hari ini akhirnya aku bisa bikin video lagi. Soalnya aku udah officially libur. Sebelumnya itu aku udah lama banget nggak upload video. Soalnya tahu sendiri lah ya, akhir semester gimana. Dan hari ini aku bakalan ketemu sama teman aku. Lebih tepatnya sih senior lah ya. Dan aku akan mewawancarai beliau tentang bagaimana beliau mempersiapkan keluarganya untuk dibawa ke sini selama beliau kuliah. Sebelum dinyinyirin netizen ya kan, corona kok jalan-jalan. Nah, aku pengen ngejelasin juga bahwa di sini lockdownnya itu udah selesai tanggal 14 Mei kemarin. Dan untuk sekarang kita udah boleh ngumpul kurang dari 10 orang. Jadi aku udah boleh keluar, udah boleh jalan-jalan. Dan aku akan ketemu sama senior aku ini di sebuah coffee shop. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin teman-teman untuk kalian yang benar-benar pengen tahu informasi tentang perkuliahan di Finlandia. Sebelum kalian nanya, mungkin kalian bisa cek video-video aku dulu. Semuanya aku cantumin di description box. Karena masih banyak banget yang nanya, Kak, gimana sih caranya untuk apply kuliah di sini? Kak, kalau jurusan ini adanya di kampus mana aja di Finlandia? Dan berbagai pertanyaan yang sebenarnya udah pernah aku jawab di video-video aku sebelumnya. Jadi sebelum kalian nanya, lebih baik kalian cek dulu description box-nya. Karena semua informasi video yang pernah aku bikin terkait dengan perkuliahan di Finlandia itu aku cantumin semua di description box-nya. Jadi tolong dicek dulu. Dan kalau kalian memang benar-benar tertarik dengan perkuliahan di Finlandia, mungkin teman-teman boleh subscribe ke channel aku supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi penting kalau seandainya aku bikin video baru. Juga buat teman-teman yang memang benar-benar pengen nanyain pertanyaan yang belum aku bahas sama sekali atau ngasih ide video, itu kalian bisa komen di bawah atau kalian bisa juga kirim email ke email ini. Nah, alamat email ini juga aku cantumkan di description box. Jadi tolong dicek dulu ya description boxnya sebelum kalian nanya atau ngasih pertanyaan ke aku. Oke? Yuk, aku akan jalan sekarang ya. Oke, aku udah sama temen aku, senior sih lebih tepatnya. Coba boleh perkenalin diri dulu. Hai, saya Satya, senior, enggak ketuaan. Cuma ini aja, fakultasnya sama dengan ini, fakultas pendidikan juga. Saya ngambil S3 di sini dan udah 3 tahun. Luar biasa. Doain ya. Doain. Nah, ini hari ini tuh aku ditanyain sama temen aku gimana untuk persiapan kalau misalnya mau kuliah di Finlandia tapi bawa keluarga. Nah, oke, pertanyaan pertama yang mau ditanyain, nah itu persiapannya gimana? Kayak maksudnya untuk visanya, persiapan, pokoknya semuanya deh. Oke. Waktu itu kan memang saya tuh berangkat langsung sama keluarga. Jadi pertama kali kesini tuh udah langsung bawa keluarga. Nah, kebetulan ada 1 orang putri dan suami, jadi kami bertiga. Persiapannya tuh kalau di Jakarta itu kita emang lumayan panjang ya, karena misalnya surat-suratnya kan harus dilegalisir. Nah, itu mulai surat-surat resmi keluarga, mulai dari dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, dan sebagainya gitu. Karena itu nanti ada misalnya diminta sama, jadi itu pokoknya legalisirnya mulai dari kelurahan, habis itu sampai ke Kementerian Luar Negeri, dan nanti dilegalisir lagi di Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, jadi sampai ke situ, terus kemudian nanti ke kedutaan Finlandia. Nah, satu lagi mungkin sebelum ke situ ya, ada beberapa surat yang perlu diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah ya. Nah, jadi kalau untuk melihat daftar lengkapnya itu biasa di websitenya kedutaan Finlandia tuh ada lengkap, misalnya dokumen apa aja yang diminta, itu bisa ke situ. Kemudian nanti sampai di sana di kedutaan itu juga nanti mereka harus melegalisir beberapa surat-surat resmi kita, karena nanti ketika dibawa ke sini dokumen tersebut harus didaftarkan ke semacam dinas penduduk. Oke, dinas kependudukan lah ya. Di sini namanya maestrasi. Nah, jadi mereka perlu dapat dokumen yang sudah dilegalisir oleh kedutaan mereka. Jadi
meskipun kita sudah dilegalisir oleh pihak Indonesia misalnya sampai ke Kemenhukam dan Kementerian Luar Negeri, itu kemudian nanti di pihak kedutaan Finlandianya juga harus dilegalisir lagi. Jadi artinya sudah sah dari kedua belah pihak. Nah, dan di dokumennya yaitu yang dokumen tentang kependudukan misalnya akta, kemudian dokumen menikah kalau sudah menikah, paspor dan sebagainya. Jadi ya lumayan panjang. Iya. Berapa lama itu prosesnya sampai sah gitu? Aduh, saya waktu itu sampai sebulan kali ya di Jakarta waktu itu ngurus itu. Ya ampun, oke. Ya, tapi kalau misalnya bisa juga mungkin ada beberapa yang agen yang menawarkan ya, tapi itu mungkin kita nggak harus datang bolak-balik. Tapi kan karena waktu itu saya emang mereka tuh agennya juga bilang ya kalau Finlandia agak jarang dia mengurus nih, jadi nggak terlalu familiar ya. Akhirnya saya harus mengurus sendiri. Oke. Emang betul-betul dijalani dari awal lah. Iya. Ini aku tuh udah selalu bilang banget ya, kalau misalnya ke Finlandia mungkin karena nggak lazim ya, masih kurang umum gitu. Jadi apapun itu pasti ngurus sendiri dan harus nyari info sendiri. Yep. Jadi kalau males mikir 2 kali deh. Pasti susah karena memang jarang ada agennya juga kan. Jarang ya. Harus Jadi, sendiri. Jadi emang agennya sendiri bilang ya, saya sering ngurusnya kalau Schengen, ini kan sebenarnya Schengen visa juga. Tapi kalau Schengen itu katanya ngurusnya ya lebih mudah yang di Prancis atau Belanda gitu. Tapi kalau Finlandia tuh emang agak jarang. Itu satu untuk visa Schengennya. Yang kedua, pas saya mendaftar waktu itu, kebetulan mereka baru juga memberlakukan yang namanya memberikan kartu permanen residen itu langsung di kedutaan. Nah, itu kan tadinya sebelumnya tidak seperti itu. Nah, ini juga peraturan baru. Jadi kami termasuk salah satu yang pertama kali dapat kartu permanen residennya itu di luar negara Finlandia. Jadi di perwakilannya. Nah, sehingga ketika ya lumayan sih waktu itu maksudnya lumayan lama lumayan lama nunggu, dan juga mungkin mereka juga karena prosedurnya baru gitu kan, jadi ya nggak terlalu familiar untuk menjelaskan itu ya. Nah, jadi ya waktu itu sempet deg-degan lah gitu kan. Ini beneran keluar atau nggak kartunya kayak gitu-gitu, tapi ya alhamdulillah waktu itu akhirnya bisa keluar dan bisa jalan ke sini itu di bulan Januari awal. Nah, ketika masuk di imigrasi itu juga mereka heran, ini kok bisa kartunya dikeluarkan. Bahkan mereka aja nggak tahu. Petugasnya aja tuh nggak tahu. Jadi kita sempet dibawa ke ruangan terpisah gitu, dan mau diwawancara gitu kan, jadi itu deg-degan banget deh. Jadi emang betul-betul ini jadi pelajaran istilahnya, tapi untungnya saya emang dokumen semua lengkap gitu kan. Nah, jadi kita bisa menjelaskan bahwa ini emang ya akhirnya mereka juga ngecek dan segalanya, dan karena emang kebetulan saya waktu itu sudah ada surat jaminan dari pemberi beasiswa dan lain sebagainya, jadi alhamdulillah semua lancar. Cuma yang penting adalah semua dokumen harus in order. Itu satu, lengkap dan mudah diakses. Jadi ketika kita ada apa-apa apakah di border, ketika masuk airport dan lain sebagainya, itu ya kita bisa memberikan tentang kewarganegaraan dan lain sebagainya dengan Berarti poin pentingnya di sini kalau seandainya ada yang mau bawa keluarga, itu benar-benar harus lihat dokumen apa aja yang diharuskan di website kedutaan Finlandia, dan itu mulai ngurus sendiri, dan habis itu jangan lupa untuk bawa lengkap semua dokumennya ketika berangkat. Yes. Yes. Nah, kalau plus kopinya juga. Oh iya, bener banget tuh. Iya, aku ingat banget karena emang kita harus selalu punya kopinya. Jadi harus ada ekstra kopi di koper dan ada yang di tangan. Iya benar. Itu penting banget tuh. Sama kalau kakak sendiri ke sini tuh beasiswanya dari mana? Kalau boleh tahu. Ya. Alhamdulillah sih waktu itu saya dapat sampai sekarang. Saya dapat beasiswa dari LPDP. Alhamdulillah, dari negara Indonesia, Republik Indonesia yang berbaik hati, percaya sama saya kalau emang saya bisa diamanahkan untuk jadi untuk jadi mahasiswa PhD di sini gitu. Nah, saya juga nggak tahu apa tolak ukurnya. Dan moga-moga ini bisa ditunaikan dengan baik gitu. Amin. Dan kakak menurut aku sih termasuk yang beruntung ya, karena habis itu kan tidak ada loh. Iya, udah
makanya nih banyak banget nih teman-teman aku yang minta aku bikin video ini karena setelah dicek untuk beasiswa LPDP itu ke Finlandia hanya udah sisa beberapa universitas saja yang kerjasama. Betul, jadi ada ya mungkin juga LPDP mulai istilahnya dalam rangka mungkin ya, mungkin saya nggak tahu apa basisnya, tapi memang waktu itu kita juga sempat mempertanyakan kalau kenapa kampus-kampus tertentu tidak masuk dan apa basisnya. Jadi tapi mereka sendiri juga mungkin punya pertimbangan sendiri. Nah, cuma ya mungkin pertimbangan saya waktu itu memilih, awalnya saya memang tidak ke sini, awalnya saya mendaftar ketika itu untuk ke Turku University, tapi sebenarnya saya juga sudah punya tujuan untuk ke sini itu karena melihat programnya dan melihat ekspertis yang ada di sini, dan juga melihat apa yang ingin saya riset. Nah, jadi ini juga suatu langkah yang kita sendiri harus melakukan riset sebenarnya untuk program apa yang akan yang sesuai dengan bidang yang akan kita teliti. Nah, kalau kakak kan LPDP nih, kalau dari untuk persiapannya sendiri nih, ketika mau bawa keluarga dan dapat beasiswanya dari LPDP, ada syarat tertentu kah atau persiapan apakah yang diharuskan sama LPDP gitu? Jadi sebenarnya untuk LPDP sendiri itu tidak dibolehkan bawa keluarga di awal. Oh, ya. Jadi sebenarnya ketika itu saya merasa ya pertimbangannya sebenarnya mungkin bagus karena di masa-masa awal ini kan kita sebenarnya harus penyesuaian. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita sendiri settle dan kita tanggung dan kita adjust dengan lumayan baik untuk kita bisa membawa keluarga. Nah, jadi hal ini juga menjadi pertimbangan mungkin ketika itu untuk menimbang bahwa supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan baik dulu sebelum kita bisa membawa keluarga. Nah, tapi saya waktu itu pertimbangannya adalah Finlandia kan jauh, dan untuk bolak-balik gitu saya merasa bahwa oke, mungkin ini nggak akan ya artinya saya merasa saya mungkin waktu itu confident bahwa ya saya akan bisa, kita secara bersama-sama, dan buat saya akan lebih baik bisa menyesuaikan diri kalau saya ada dengan keluarga saya langsung. Nah, dari pihak LPDP memang tidak menyarankan, tapi jadinya artinya beberapa bulan pertama itu ya kita harus menggunakan biaya sendiri dulu. Oh, oke. Jadi artinya memang ada tunjangan keluarga, tapi itu diberikan setelah bulan, sekarang ini mungkin setelah bulan ke-6. Oke. Tapi tetap ya saya sih melihat bahwa tidak ada misalnya skema beasiswa yang lumayan generous menurut saya. Iya, itu kan saya udah merasakan sendiri. Jadi ini memang ya amanah yang berat juga, tapi blessing iya juga gitu kan, tanggung jawab iya juga. Jadi campur-campur dan mungkin untuk teman-teman yang mau membawa keluarga untuk kuliah ke luar negeri, saya merasa di awal itu memang mungkin sedikit repot, menimbang bahwa kita harus nggak hanya ngurus administrasi kewarganegaraan, visa dan lain sebagainya, terus mengurus juga administrasi beasiswanya, terus mengurus juga administrasi perkuliahan. Jadi itu tiga area yang lumayan istilahnya harus bisa dikelola dengan baik gitu loh. Jadi dokumen-dokumen untuk 3 bidang ini tolong udah dalam diorganisir dengan baik. Diorganisir dengan baik. Harus punya duplikat online-nya atau soft copy-nya, dan juga punya hard print out-nya ya. Itu mungkin sesuatu yang istilahnya saya merasa itu pelajaran yang berharga banget gitu. Ternyata emang kita harus terorganisir dengan baik gitu loh. Iya. 3 administrasi itu gitu, karena emang inilah yang ketika nyampe di sini juga kita kan harus melaporkan banyak kayak ke kampus, kita harus mengurus sama kuliahan. Artinya di sini dokumen-dokumen akademis kita harus ready. Iya, dan harus asli. Iya, betul. Benar. Nah, kemudian saya juga harus mengurus kependudukan gitu, dan di sini itu kan semuanya terintegrasi. Artinya ketika saya mendaftar misalnya ke dinas kependudukan itu tadi saya sudah dapat kartu dari imigrasi dari pemerintahnya itu, dan itu yang menjadi modal untuk bisa mendaftar ke kependudukan, dinas kependudukan. Nah, di sini terintegrasi, jadi nanti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan itu dari situ semua dokumentasi itu yang akan menjadi basis mereka. Anak itu akan bisa akses sekolah kalau memang sudah terdaftar. Jadi benar-benar memang harus
karena semua di sini terintegrasi ya, jadi benar-benar harus udah terdaftar benar-benar baru bisa dapat akses ke pendidikan dan sebagainya ya, pokoknya kebutuhan sosial lah ya. Meskipun sih sebenarnya kalau sekolahnya sendiri sangat loose gitu, jadi once kita udah terdaftar itu juga anak saya itu ya disuruh datang aja. Kalaupun misalnya belum, tapi misalnya masih dalam proses, mereka akan tanya, tapi sudah di istilahnya sudah dilaporkan belum? Kalau sudah ya nggak masalah. Dan itu benar-benar nggak dipersulit. Saya ke sekolah itu, ke anaknya itu pihak sekolah saya hubungi awalnya ke dinasnya dulu, kemudian dari dinasnya itu menghubungi sekolah yang terdekat dengan rumah. Jadi saya akan ditanya di mana rumahnya. Jadi sekolah yang paling dekat dengan rumah. Nah kemudian nanti saya akan dikasih kontak dari sekolah tersebut. Kemudian nanti setelah dikontak nanti mereka akan memberikan tanggal berapa harus datang dan sebagainya. Nah ketika datang pun saya tanya apakah saya harus membawa dokumen-dokumen lain? Nggak perlu. Apakah anak saya perlu bawa peralatan-peralatan? Nggak perlu. Jadi emang nggak apa-apa, anaknya datang aja bawa badan. Jadi emang administrasinya dipermudah ketika kalau sudah udah sampai di situ. Ya. Jadi artinya ketika sampai kita sudah terdaftar sebagai penduduk tempatan di sini, ya sudah akses itu terbuka dan itu emang udah nggak dipersulit lagi. Berarti ini tuh sekalian menjawab pertanyaan kedua tentang bagaimana pendidikan untuk anak. Betul. Jadi sekali udah terdaftar di kependudukan di sini, itu otomatis akan diinfokan langsung ya. Anaknya itu bisa sekolah di mana yang paling dekat. Betul. Dan memang langsung dikasih info juga. Telepon sekolahnya berapa supaya bisa dihubungi. Berarti tapi cuma itu aja ya. Jadi seingat saya sih cuma itu ya. Jadi memang kalau di sini anak-anak yang istilahnya datang dari negara-negara lain yang tidak berbahasa Finland, dan pastinya cuma Finlandia doang. Jadi mereka harus masuk ke sebuah program yang namanya kelas transisi ya. Transition class. Nah, jadi waktu itu kan memang di awal sempat ditanya saya akan di sini berapa lama dan lain sebagainya. Jadi opsi untuk mereka menyarankan masuk sekolah Finland dulu gitu. Akhirnya anak saya masuk sekolah Finland di kelas transisi tersebut. Nah di situ mereka anak saya yang belajar bahasa Finland, tapi bidang studi lain juga ada, matematika dan lain sebagainya. Nah di kelas transisi ini disesuaikan juga dengan kelas umur dia. Artinya ketika anak saya nyampe sini itu di sananya di Indonesia ini udah kelas 5. Tapi karena umurnya lebih muda, karena kan masuknya di sana 6 tahun. Nah, sedangkan di sini 7 tahun. Jadi disesuaikan sama umur. Jadi di sini dia masuknya ke kelas 4 gitu. Jadi ya mereka di satu sisi kayak nggak melihat lagi ya gitu loh yang di sananya gimana, tapi mereka melihat bahwa anak ini usianya sekian berarti dia harus masuk dengan kohort dia yang usianya sama. Meskipun di kelas transisi itu juga beragam usia anak-anaknya, tapi pelajaran dia adalah pelajaran anak kelas 4 yang di sini. Tahap pokoknya jadinya disesuaikan sama sistem pendidikan di sini ya, sesuai umur anak-anak di sini gitu ya. Dan apakah sekolah anaknya itu gratis atau harus bayar? Sekolahnya di sini gratis. Nah, kemudian anak saya ini kan selama setahun dia di sekolah yang Finland. Nah, setelah 1 tahun punya opsi, karena memang ternyata bahasa Inggrisnya tetap dipakai. Maksudnya ternyata bahasa Inggrisnya berkembang, bahasa Finlandnya juga berkembang. Nah, jadi punya opsi apakah mau lanjut sekolah Finland atau mau lanjut sekolah internasional. Nah, saya mungkin waktu itu dengan suami saya berpikir bahwa nanti kan kalau balik ke Indonesia lebih mudah mencari sekolah yang berbahasa Inggris. Nah, akhirnya kita memutuskan pindah ke sekolah internasional, tapi kurikulumnya tetap kurikulum Finlandia. Apakah harus bayar atau dibiayai? Semua dibiayai, termasuk anak saya dapat buku teks untuk mata pelajaran tertentu ya. Matematika misalnya itu memang buku teksnya bisa dibawa pulang dan jadi milik anaknya. Kemudian buku tulis disediain, semua perlengkapan sebenarnya disediain kecuali tas mungkin. Iya dong. Kayaknya itu siang. Ya makan siang memang di sini disediakan ya, dari playgroup kayaknya deh. Dari TK sampai SMA memang ada makan siang ya. Gitu. Meskipun kan karena memang mereka sempat nanya juga dietary restriction misalnya apakah ada permintaan. Nah, akhirnya kita kan kasih tahu batasan-batasannya dan mereka ini juga ada anak muslim,
dan mereka bisa makan di sini gitu loh. Jadi akan ada istilahnya penyesuaian gitu, karena mereka juga ada anak-anak yang alergi misalnya, anak-anak yang vegetarian misalnya. Nah itu jadi mereka ada beberapa opsi. Di sini memang kalau untuk makanan anak-anak di sekolah itu menurut aku sangat terorganize banget juga, karena ya itu tadi anaknya kan di sini banyak alergi, banyak pantangan juga, dan maksudnya banyak anak-anak dari kultur yang lain, dan mereka tuh memang setiap guru itu punya listnya ya, setiap anak itu bisa makan apa dan tidak bisa makan apa. Jadi memang udah ini banget lah, terorganisir dengan baik. Nah, pertanyaan yang terakhir ini menyangkut suami nih. Apakah suaminya boleh kerja atau bisa kerja di sini? Oke. Nah, suami saya tuh memang ketika sampai di sini waktu itu memang belum bisa tinggal terlalu lama. Jadi waktu itu masih sempat bolak-balik. Baru yang agak bisa lama itu adalah mulai sejak tahun ketiga kemarin itu. Jadi, nah kebetulan ketika suami saya mulai sampai di sini bisa tinggal agak lama itu ada program di kampus yang namanya Hidden Gem. Jadi ini khusus untuk spouse ya, pasangan dari misalnya international researcher atau PhD yang memang membawa pasangannya ke sini. Jadi itu untuk membantu pasangan kita adjust. Jadi belajar bahasa, macam-macam. Nah di sini juga mereka membantu integrasi untuk bekerja. Nah memang di sini bisa bekerja karena memang tapi ini satu lagi tergantung visanya. Karena memang kami dapat visa yang permanent resident ya, jadi tidak sebagai student, tapi di sini memang PhD student itu dianggap sebagai resident resident. Nah sehingga memang bisa punya akses untuk bekerja, tapi student pun sebenarnya juga bisa bekerja. Tapi kita ada limitnya. Nah, jadi suami saya juga kemarin sempat bekerja sebentar, tapi memang enggak istilahnya part time. Tidak bisa, tidak yang full seperti itu. Nah, tapi kalau memang pasangannya mau mencari pekerjaan yang lebih permanen atau pekerjaan yang lebih istilahnya lebih panjang waktunya, nah itu mungkin opsi-opsi itu juga ada. Tapi memang diperlukan kemampuan berbahasa Vietnam. Nah, dan itu memang di sini yang program tadi itu memang membantu integrasinya. Karena satu lagi, tapi untuk sebenarnya banyak ya yang datang ke Finland ini tidak ada kaitannya dengan universitas misalnya. Nah, jadi mereka juga punya program dan itu semacam dinas ketenagakerjaan. Kita di sini bilangnya TE Office itu. Nah, di situ mereka memang membantu integrasi dari istilahnya orang-orang yang datang dari luar Finland. Nah, jadi nanti mereka akan melakukan sebuah proses ya. Di situ ada prosedurnya, kita akan ditanya, ada pertimbangan latar belakang dan lain sebagainya, dan kemudian nanti akan diberikan saran misalnya untuk masuk ke kelas bahasa. Jadi memang tahap awalnya itu untuk kelas bahasa dulu. Nah, itu jadi ya sebenarnya di satu sisi ada support dan ada kesempatan, tapi mungkin ya beda-beda tergantung industrinya juga. Iya, tergantung bidangnya ya. Tergantung bidang itu juga satu lagi, dan kemampuan berbahasa kita tentunya jadi pertimbangan. Nah, yang program Hidden Gem ini tadi dari kampus atau dari pemerintah? Itu dari kampus. Dari kampus kita ya berarti? Betul, dari university. Berarti kita nggak bisa ngomong ini in general sih ya, karena betul, tergantung universitas tujuannya teman-teman. Betul. Gitu. Sebenarnya kalau untuk yang umum ya itu tetap perginya ya ke TE Office, ke Employment Office semacam itu, dan mereka nanti yang akan membantu kita untuk melihat kepada misalnya ya belakang pendidikan, sejarah pekerjaan kita dan lain sebagainya. Nah, nanti biasanya itu saran awalnya itu biasanya pasti memang kemampuan bahasa dulu. Berarti tapi berarti intinya kalau memang suaminya dibawa atau istrinya dibawa itu tetap bisa kerja, dan tapi memang butuh kemampuan bahasa dan juga tergantung sama bidangnya. Dan memang kalau ingin cari kesempatan kerja mungkin bisa cari info di employment office-nya, dan itu pasti di setiap region itu ada ya. Sepertinya ada. Iya kan, cuma mungkin namanya beda. Iya. Kita nggak tahu, tapi mungkin namanya beda. Tapi yang pasti memang ketenagakerjaan ini ada gitu ya. Dia bagian dari program integrasi.
Ada yang mau ditambahkan kakak? Sebenarnya sih mungkin mau kasih semangat aja. Kalau emang pengen belajar dan bawa keluarga, itu emang di awal akan repot, tapi ketika udah sampai di sini kan emang rewardnya luar biasa. Karena nggak cuma kita yang belajar, tapi keluarga kita juga bisa belajar. Dan kita punya istilahnya punya petualangan bersama. Iya, itu seru banget. Iya, jadi merasakan belajar sebagai ini ya, sebuah keluarga ya. Betul. Semuanya belajar, nggak cuma kakaknya. Iya. So, oke, semangat teman-teman buat yang mau S3 atau S2 dan bawa keluarganya ke sini. Itu kita udah dengar sendiri dari kakaknya. Memang repot tapi bisa. Asal kitanya nggak malas aja ya. Betul. Informasi. Cari info. Oke. Baiklah, terima kasih kakak. Sama-sama. Good luck ya semuanya.